Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tia Santi Rahayu dengan NIM 11201197. Pada video kali ini saya akan menganalisis dengan regresi linier berganda dengan data yang diperoleh di internet. Data yang saya analisis yaitu penjualan smartphone pada tahun 2019-2020. Oke, sebelum itu kita masukkan dulu datanya dengan mengklik variable view. Kita masukkan data-data variabelnya ke variable view. Nah, setelah data variable view-nya kita input, maka kita langsung lanjut ke data view. Nah, di sini saya sudah menyiapkan datanya. Tinggal kita copy paste ke SPSS. Oke, setelah datanya kita input, maka langkah selanjutnya yaitu klik analyze, kemudian klik regression, klik linear. Nah, kita masukkan model ke cache label, unit penjualan ke dependent, harga dan memori ke independent. Kemudian kita klik statistik, kita centang semuanya, descriptive, part and partial correlation, and klik Darwinian, kemudian continue, klik plots, kita klik histogram dan normal probability plot, continue, option, continue, kemudian OK. Di deskriptif statistik dapat kita lihat bahwa di unit penjualan minnya 11,865 dengan standar deviation 7,4071 dan N-nya 20. Kemudian untuk harganya min 7,180 dengan standar deviasi 6,5126 dan N-nya 20. Kemudian yang terakhir memori min-nya 74,80 dengan standar deviasi 39,558 dan N-nya berjumlah 20. Oke, kemudian untuk tabel correlation-nya dapat kita lihat bahwa korelasi antara harga dan unit penjualan sebesar 0,201, sehingga dapat kita simpulkan bahwa korelasi antara harga dan unit penjualan lemah. Kemudian untuk korelasi antara memori dan unit penjualan sebesar 0,247 dan korelasi unit penjualan dengan memori ini juga lemah. Oke, kemudian kita lanjut ke model summary. Dapat kita lihat bahwa nilai R yaitu 0,283 dan dapat kita simpulkan bahwa nilai R 0,283 ini adalah lemah. Di tabel R ini menunjukkan bahwa hubungan antar variabel itu lemah. Kemudian di R square-nya yaitu bernilai 0,080. R square ini dapat disimpulkan bahwa harga dan memori mempunyai
mempunyai pengaruh yang lemah, yaitu hanya sebesar 0,08%, dan 90 sekian persen dipengaruhi oleh faktor lainnya dalam penjualan. Kemudian standard error of estimate ini sebesar 7,5104, dan hal ini dapat disimpulkan bahwa ini tidak baik digunakan karena standar errornya lebih besar daripada standar yang telah ditentukan, yaitu 0,5. Standar error yang ada di model summary ini yaitu 7,5104 lebih besar daripada standar deviasi yang ada di unit penjualan, yaitu sebesar 7,4071, sehingga model ini tidak baik digunakan karena lebih besar, standar errornya lebih besar daripada standar deviation di unit penjualan. Kemudian untuk F-change-nya, R-square change-nya 0,080 dan F-change-nya 0,741, dengan difference-nya ada 2 dan di F2-nya ada 17, dengan sig F-change-nya bernilai 0,492 dan nilai Darwin-Wassonnya 0,340. Dengan nilai Darwin-Wassonnya 0,340 yang lebih kecil daripada 1,004, dan pengujian ini berarti auto korelasinya positif. Oke, selanjutnya kita masuk ke model ANOVA. Oke, kemudian kita ke ANOVA. Di sini bahwa kita bisa melihat nilai dari sum of squares, df, mean square, f, dan sig-nya. Nilai sig-nya yaitu 0,492 dan sig 0,492. Sig yang ada di ANOVA ini lebih besar daripada sig yang ditentukan, yaitu sebesar 0,05. Karena sig ini lebih besar daripada sig yang ditentukan, maka dapat disimpulkan bahwa kapasitas memori dan harga tidak berpengaruh pada unit penjualan. Ketika kita lihat dari F-tabel, F-nya ini 0,741 dibandingkan dengan F-tabelnya yaitu 3,4, maka F-tabel lebih besar daripada F-hitung, sehingga dapat disimpulkan bahwa kapasitas memori dan harga tidak berpengaruh pada unit penjualan. Kita masuk pada uji kolinearitas pada tabel koefisien. Pada nilai FIF, statistik FIF di harga dan memori adalah sama, yaitu sebesar 1,080 dengan toleransinya 0,926. Karena nilai FIF-nya tidak melebihi 10 atau 5, maka
dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas pada kedua variabel tersebut. Oke, berikut ini adalah histogram dependent variable unit penjualan, dan ini juga dependent variable untuk unit penjualan dengan normal p plot of regression standard residual. Sekian dari saya, mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.